kita coba ke hilir ya. Alhamdulillah guys, airnya sudah banyak guys, mantap betul Bapak Aing, mantap. Wadidaw, sampai hilir guys, mantap ya. Namanya siapa Pak? Bapak Lili. Bapak Lili. Ya, ini Bapak Lili. Petani sini Pak ya? Iya, petani di sini mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi yang telah menginginkan air ke pertanian. Alhamdulillah lancar berkat Kang Deddy, Gubernur Bapak Aing, sekarang Bapak Kades, terima kasih banyak. Air sekarang udah lancar, pertanian udah subur airnya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nah, Seru ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Airnya sudah lancar guys, sudah berlimpah guys. Tuh lagi tuh masuk ya dengan sendirinya tuh. Mantap guys. Wadidaw, Masya Allah. Senggol dong. Pak Deddy Mulyadi nih karyanya nih guys. Beserta Pak Lurah Junaidi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate persiapan pembongkaran bangunan liar yang ada di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pertanggal 10 Oktober tahun 2025 di jam 9 pagi teman-teman. Oke, kita langsung aja melihat kondisi terkininya teman-teman. Bismillah. Jadi ini infonya akan dibuatkan batu bronjong ya, dan ini merupakan program dari TNI untuk ketahanan pangan ya. Jadi sungai-sungainya dirapikan dulu, dan di sini Satpol PP Kabupaten Karawang sudah memberikan ini ya, peringatan akan dilakukan pembongkaran, dan ini 9 Oktober ya kemarin paling terakhir ya, dan akan dieksekusi hari ini katanya seperti itu. Kita akan lihat-lihat dulu ya persiapan bongkar mandirinya, dan warga sekitar sini juga sudah merapikan secara mandiri ya. Sebelah sana kita bisa lihat. Nah itu. Jadi daripada bangunannya dirobohkan pakai beko, akhirnya mereka membongkar mandiri. Cuma ini kayaknya pembongkarannya agak telat ini, soalnya hari ini tanggal 10 katanya beko akan datang, dan saat ini sudah dilakukan persiapan di Kodim Karawang katanya. Ini kontrakan ini sudah dikosongin ya. Jadi yang dibongkar itu hanya yang sebelah sini saja teman-teman. Ini kontrakan 4 pintu ya. Dan ini Assalamualaikum Pak, yang dibongkar itu semuanya tuh hanya dipapas saja? Ini mah segini doang. Oh, yang segini doang Pak? Itu udah pas sama ada pilok itu.
Oh, ada piloknya tak? Itu ada di depan itu di jalan. Oh, di depan. Udah pas, cuman kata BBWS ini tiga kaki kalau bisa katanya Heeh. dimundurin. Dimundurin. Tembokan ini kan ini tembokannya Heeh. dimundurin. Sampai mana, Pak? Di sini batasnya? Kayak ini. Oh, ini naik ke atas. Iya, naik ke atas. Oh. Jadi ini mah kalau pas mah udah pas, cuman takut nanti pas pengerukan jebol gitu. Oh, gitu. Jebol. Oke. Jadi mundurin. Ini punya Bapak, Pak? Saya mah pekerja. Oh, pekerja. Paman istri saya Oh, oke, oke. punya. Siap. Apa ya? Ya, apa channel? Saya suka nonton itu. Siap. Di gabus itu. Digabus ya, Pak. Oke, Pak, selamat bekerja, Pak ya. Siap, siap, siap. Ngopi dulu, ngopi. Siap. Jadi hanya dipapas ya, teman-teman, tidak dibongkar secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita coba ke Karangsinom untuk melihat persiapan pembongkaran. Jadi ini ada beberapa wilayah yang akan dibongkar, teman-teman. Oke teman-teman, kita coba naik kendaraan ya. Dan warga juga sudah mulai bongkar-bongkar. Kita coba ke Karangsinom ya, di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe. Oke guys. Untuk alirannya sudah mulai deras ya, sudah lancar, mantap ya. Widih, lancar jaya guys aliran airnya. Misi ya Bu. Oke guys, widih mantap, alirannya sudah deras. Cuma di sini belum tersentuh sih teman-teman. Ini kalau benar-benar tersentuh di sini, ini aliran airnya akan semakin deras menuju ke persawahan. Wah, ini yang saya bilang teman-teman, ini nggak mungkin dibongkar nih, karena ini kalau kapan dikeruk ini pasti akan jebol dan masuk ke dalam seperti itu aliran airnya ya. Sudah berlimpah ya aliran airnya. Kemarin di sini nih agak agak kering teman-teman. Bisa kalian lihat ya, sudah deras, dan di sini juga ada semacam pintu air ya, jadi dipecah pembagian airnya agar ke sawah warga itu bisa sama ya. Karena memang Karawang ini notabene persawahan teman-teman, dan salah satu lumbung padi nasional loh di Karawang ini, makanya aliran airnya itu harus betul-betul diperhatikan, dan juga warganya juga diminta untuk sadar gitu loh, jangan buang sampah sembarangan, jangan jadikan sungai ini sebagai tempat sampah, karena ruginya
Luar biasa teman-teman. Oke, mantap ya. Oke Pak, Pak acaranya besoknya berapa Pak? Hari Minggu kan ya? Enggak, besok. Peresmiannya Jam sore. sore ya? Oh KDM datang katanya. Oh, kurang tahu gitu. Kayaknya sih enggak ada kemarin. Untuk besok mah acara ini doang enggak? Band Piera. Oh gitu. Dari sore kan mulainya. Sore. Sampai malam jam 10-an. 11 selesai lah. Untuk besok, kalau untuk hari ini mah acara ini apa namanya? Bupati berikut jajarannya staf. Oh datang. Oh datang ke sini Bupati. Ya, Jam berapa? jam 9 dia. Oh jam. Oke. Makasih Bang ya. Buat ini doang sih apa? Nanti saya cut poin, saya nggak masukin. Oh, buat ini tumpeng doang kayak gitu. Oh Bupati datang ya? Ya udah, oke. Ini peresmian ini jembatan ini kan ya? Iya, ini yang baru. Ini masuk ke sana kan, ke dalam kan ya? Iya, terus masuk ke Poponcolnya. Oke. Oke Bang, makasih Bang ya. Iya, iya. Oke, dan di sini sedang di rapikan ya jalur airnya, mantap ya. Jadi alirannya lancar menuju ke persawahan, dan sana juga sudah dilancarkan aliran airnya teman-teman. Dan sudah ditanami pohon-pohon juga. Dan ada Esa yang masuk, ada musik lagi. Ini katanya ada Bupati mau datang teman-teman untuk peresmian jembatan ya. Aduh, musik, musik. Mantap ya, aliran airnya sudah lancar guys. Tuh, wadidaw, lancar ya. Wow. Nih teman-teman, ntar ya, biar dapat sinematiknya nih. Tuh. Kaget gua. Ada si anjing ya. Ngagetin baik. Oke guys, kita lanjut jalan lagi. Ini airnya lancar jaya. Halo guys, Baradang. Ayo. Widih, mantap. Aliran airnya lancar jaya. Aduh guys. Widih, airnya sudah lancar, mantap.
Wadidaw, lancar guys. Tidak tersendat lagi. Cuma memang tetap harus dibutuhkan UDETS di sini teman-teman. Oke, ada petani di sana. Bisa kita ajak ngobrol-ngobrol kali ya. Tuh kalian bisa lihat ya, sudah berlimpah air masuk ke dalam, sudah banyak sekali alhamdulillah. Widih, lancar jaya nih airnya guys. Airnya berlimpah guys, mantap betul. Terima kasih KDM, lancar jaya. Wadidaw. Widih, sampahnya banyak banget. Tapi so far sih airnya sudah lancar sih ya teman-teman ya, sudah banyak. Wow, bukti nyata guys, airnya sudah berlimpah, mantap. Pak, airnya sudah banyak Pak ya? Ya. Atau belum? Kalau dibilang belum, saya masih ngompas sih. Oh gitu. Kalau udah naik ke sawah baru itu cukup. Cuma maksudnya setelah dinormalisasi ini ada perubahan nggak Pak yang Bapak rasakan? Ya lumayan lah, banyak perubahan. Air makin banyak Pak ya? Ya, Perubahan bisa ngompa di sini dekat Jakarta. nggak ke Citarum. Biasanya ngambil dari Citarum. Ya, Citarum. Waduh, Citarum mah berat banget. Berapa, kalau dari Citarum berapa meter tuh Pak ngambil? Sekitar 40 meter nyampe itu kalau Meter bagaimana? 150, 80 meter. Oh gitu. dari Citarum aja ke jalan yang nyampe 40 meter lah. Oh gitu. Nih Pak, mana nih Bapak deh sebagai petani sini. Apa yang Bapak harapkan dari Pak Deddy Mulyadi? Mana Pak, apa nih masukan buat Karawang nih khususnya di pertaniannya nih Pak? Apa kira-kira yang harus dibenahi oleh Ya, Pak Deddy emang Mulyadi air beserta? lah. Air dulu, Terus terus apa ya, intinya saluran air dulu lah. gitu. Kalau harga pupuk? Ya kalau masalah harga gini mah ya tergantung kualitas padi intinya mah. Oh gitu. Tapi harga jual beras di sini ini Bang, maksudnya stabil atau bagaimana? Ya, stabil lah lumayan sekarang mah. Ya kayak kemarin-kemarin. Gitu. Kita tuh usulnya tuh masalahnya tuh petani jangan ada masalah apa-apa gitu, kita mah orang usaha gitu. Oh gitu. Jadi masalahnya tuh kita kan kena imbasnya ini, disangkanya kan saya yang usul sama Pak Deddy Mulyadi, kita kan jadinya bingung. Oh. Jadi kita kan ini gara-gara di anuin tuh masalahnya tuh disangka kita petani yang usul, padahal Pak Lurah sendiri yang usul. Usul apa Pak? Usul masalah ini kita mah waktu dulu juga kurang air tuh, kasihan sama masyarakat, kita mengompas sendiri apa sendiri. Terus normalisasi ini usulan petani atau dari Pak Lurahnya Pak? Ya Pak Lurah. Pak Lurah, tapi masukan dari petani pasti Pak ya? Iya, cuman petani kan jadi kena imbas, disangkanya kita yang usul, padahal kan kemauannya kan Pak Lurah sendiri yang mau begini. Ya bagus Pak, malah kalau kayak gini, bagusan begini kan airnya lebih banyak kan? Betul, cuman petani itu jangan jadi masalah, masalahnya kan masyarakat disangkanya kan kita yang yang usul-usulan, padahal Pak Lurah sendiri yang usul begini begitu. Kita kemarin ketemu sama Pak Deddy, disangkanya saya yang usul ke Pak Deddy, padahal mah saya enggak. Ya nggak apa-apa Pak, ini kan masukan positif Pak. Pak Enggak, Deddy juga. masalahnya Pak, masalahnya kita tuh terus terang aja. Masa tuh kemarin juga menyerbu saya kan padahal mah kita nggak apa-apa, bodo amat.
saya sama masyarakat juga nggak ganggu masalahnya. Pada waktu kemarin kurang air juga saya mengompak apa. Cuman kan ini kan kemauan begini kan Pak Lurah sendiri yang mau. Oh Kalau gitu. kita mah cuman di sini tuh ngontrak, jadi masalahnya bukan sawah sendiri. Kita kalau masih dipercaya sama Pak Hajiani sama Pak Julisma, kita masih ngontrak di sini. Cuman kemarin saya yang kena imbas Pak. Oh gitu. Ya iya, masalahnya kita kan orang numpang usaha, disangkanya saya yang laporan ini gara-gara rumah digubrak, gara-gara saya. Jadi kita nih bilangin sama Pak Dedi. Oh, gara-gara rumahnya diambrukin, jadi bapak disalahin. Saya disalahin kemarin, bilangin sama Pak Dedi Mulyadi. Saya waktu orang Indramayu numpang usaha tuh, saya diserbu masyarakat, disangkanya saya yang laporan gitu. Oh. Saya kalau ada Pak Dedi saya ngomong, Pak, saya masyarakat tuh jangan kena imbas. Masalahnya apa? Saya lagi numpang usaha di sini. Disangka rumah dibubak itu kemauan saya, Pak, laporannya saya begitu. Oh enggak Pak, yang yang masuk dari Pak Kadem itu memang dari Pak Kades karena kesepakatan petani di sini sawahnya susah air. Ya Yang memang apa-apa saya, Pak. Bapak, masalah air susah juga kemarin juga enggak ganggu sama masyarakat enggak. Kita menumpang di sini tuh cuma nyewa. Namanya itu kalau seandainya masih nyewa di sini kita masih garap di sini, kalau seandainya enggak nyewa enggak garap di sini. Saya tolong Pak Dedi, ini masalahnya ya. Saya yang kemarin orang Indramayu itu kena imbas saya tuh. Masalahnya disangkanya rumah yang digempur itu kemauan saya begitu. Oh, tapi Saya iya tuh sih. bukan apa-apa, disangkanya ini gubuk mau dibakar katanya itu ini. Kita ya kan terserah kita. Saya suruh nyingkir juga gak jadi masalah kalau seandainya yang punya sawah nggak ngarepkan saya. Kalau masih ngarepkan saya kan dapat nyewa Pak di sini. Oh gitu. Saya mau suruh nyingkir sama yang punya sawah ya boleh, kalau nyingkir sama orang masyarakat nah bukannya kita nantang ya, masalahnya kan kita kan sewanya belum dikembali. Saya Pak kemarin setengah nangis Pak, Gitu. diserbu masyarakat, masalahnya rumah dibongkar gara-gara Mas, laporannya Mas begitu. Saya setengah nangis sebenarnya, mau bukan apa-apa. Saya di sini tuh dari Indramayu ke sini bukan cari musuh, nyari persahabatan. Iya. Cuman rumah yang dibongkar itu bukan masalah saya, bukan. Iya. Itu memang masukan dari lurahnya langsung Pak, memang Ya, Pak. memang ini. kan kalau sebenarnya mah kalau dia itu jangan nyalain saya, langsung aja sama Pak Lurah Pak sama Lurah. Pak Dedi. Kalau saya mah cuman garap di sini, nyewa. Iya betul Pak. Jadi tolong Pak Dedi ini, saya itu yang kemarin ngomong sama Pak Dedi dari Indramayu itu, saya tuh kena imbasnya, masyarakat nyerang saya Pak. Saya setengah nangis masalahnya ini. Kalau bila perlu Pak Dedi tuh harus nemuin saya mau ngomong sama Pak Dedi. Jangan punya masalah saya sama orang sini. Soalnya saya di sini garap udah 20 tahun Pak. 20 tahun Pak ya. Masa saya kena masalah ini, saya bingung saya. Tolong Pak Dedi itu usahakan. Saya itu jangan jadi permasalahan. Saya dari Indramayu ke sini bukan cari musuh, mencari persahabatan. Cuman gara-gara kemarin saya ketemu sama Pak Dedi itu disangka saya yang laporan. Padahal mah kemauan Pak Lurah sendiri, kesepakatan Pak Lurah sendiri, bukan saya. Kalau saya mah di sini, kalau Pak Julius masih ngarapkan saya ya masih ngarap di sini. Pak Hajiani masih ngarapkan saya masih ngarap di sini begitu Pak. Saya terus terang aja kemarin setengah nangis. Gitu Pak ya. Masalahnya apa? Saya disalahin ini, saya kalau seandainya digebukin masyarakat bagaimana kan kita? Kita mah di sini kalau Pak Juliusnya masih ngarapkan saya, ya saya mah masih ngarap di sini karena di sini tuh masih sewa. Pak Hajiani masih ngarapkan saya masih ngarap di sini Pak. Saya kemarin kena imbas gara-gara ketemu sama Pak Haji Mulyadi, Dedi Mulyadi itu. Bisa nggak kemauan saya, laporan saya rumah digempurin ini katanya begini begitu Pak. Saya tolong sama Pak Dedi sampaikan. Siap. Masalahnya kemarin Pak Tarono dari Indramayu numpang usaha di Kerawang dapat 20 tahun kena imbasnya, masyarakat nyerang saya, disangka laporannya saya, padahal kemauannya Pak Lurah Jujun sendiri. Nah terusan Pak Dedi Mulyadi sendiri, memang kemarin itu saya ada kekeringan Pak. Iya. Memang kekeringan. Dan Bapak ngomongnya ke lurah kan? Enggak ngomong sama Lurah. Kemana? Ada di situ. Oh gitu. Bukan ngomong, bukan Pak. Saya tuh cuman kena viral doang. Oh. Kemarin sama Pak Dedi tuh viral, cuman
ini saya kena imbasnya, disangkanya saya. Tolong Pak Dedi sendiri sampaikan sama masyarakat, jangan ada kaitan sama saya begitu. Saya aduh kemarin aja setengah nangis Pak. Saya tuh dari Indramayu ke sini tuh bukan cari musuh, cari persahabatan. Dari dulu, dari semenjak tahun 2025 itu 2005 sampai 2025 saya 20 tahun belum pernah cari masalah sama orang ini. Saya mah pengen aman-aman, cari persaudaraan, bukan cari musuh saya. Cuman kesalahan saya itu kemarin ketemu sama Pak Dedi, disangkanya rumah yang dibongkar-bongkar itu saya masalahnya, padahal Pak Lurah sendiri yang ngomong. Cuman sama Pak Lurah masyarakat kok kenapa nggak berani sama saya berani. Tolong Pak Dedi, Siap, nanti saya amanin ini, jangan sampai kita ada masalah. Ini saya bantu up di media Pak ya, full durasi ya. Saya nggak potong-potong Pak ya. Iya Oke. Pak, masalahnya. Oke. Satu lagi nih Pak, setelah dinormalisasi ini apakah Bapak merasakan manfaatnya Pak, air berlimpah atau biasa saja? Ya kalau masalah air masih berlimpah Pak, alhamdulillah. Berarti ada manfaatnya dari normalisasi Pak ya? Cuman saya itu kena imbas doang saya. Oh, gara-gara yang tadi itu yang Bapak Ini jelasin. disangkanya saya yang laporan. Padahal kemauan Pak Lurah sendiri, padahal kepengennya Pak Lurah sendiri. Cuman saya kemarin ketemu sama Pak Dedi, cuman viral doang. Bukan laporan saya rumah suruh dibongkarin, bukan Pak. Hanya minta Nah, drenasinya pada ya. waktu dulu saya tuh Pak, nih padi mau panen, Podomoro itu saya laporan sama Podomoro sampai 3 kali. Maksud saya, nih Pak, saya nggak ganggu masalah bangunan Podomoro. Cuman sawah saya kekeringan itu bagaimana? Saya pinjem Pak, nggak dikasih, pinjem ini begitu. Itu pelaksanaannya juga saya tuh nggak itu. Cuman alhamdulillah Allah itu bantu saya, hujan 3 kali bisa panen Pak. Kalau nggak dibantu hujan, nggak tahu saya. Kalau Allah nggak kasihan sama kita, nggak tahu Pak. Benar disumpah nggak berani saya. Nah sekarang saya ini rumah dibongkar-bongkar, dipindah-pindah itu disangka salah kaprah itu kalau begitu. Saya itu nggak mau punya masalah, nggak mau punya sirik sama orang sini. Saya pengennya saya persaudaraan, pengen persahabatan. Dari Indramayu ke sini bukan cari musuh saya, cari persahabatan saya, cari persaudaraan. Saya aduh Pak, sakit hati saya. Jadi kita tuh kemarin tuh sebenarnya nggak nyangka saya ketemu sama Pak Dedi, jadinya kita viral begitu, disangkanya saya yang laporan. Tolong Pak Dedi usahain saya itu orang Indramayu itu jangan jadi masalah. Saya itu dari Indramayu ke sini cari Teman Pak persahabatan, ya? Pak. Siap. Cari persaudaraan, bukan cari musuh. Saya selama 20 tahun belum pernah saya punya musuh di sini. Saya baru kemarin kita dialin masyarakat. Siap. Gara-garanya ini Mas, saya salah apa? Saya di sini itu nggak merugikan orang sini Pak. Saya usaha bener-bener Pak. Tapi kemarin saya diserang sama masyarakat, aduh ngenes Pak. Kok kenapa saya jadi masalah? Padahal yang pengen dianuin Pak Lurah Jujun sendiri, pengen masalah bangunan liar juga kepada Pak Lurah sini. Saya cuma ngomong bener kekeringan air. Apa adanya ya nggak apa-apa Pak. Apa adanya. Iya, betul. Saya tuh enggak sebulan 20 tahun di sini Pak. Kalau nggak percaya tanya sama yang punya sawahnya. Jadi tahu Pak ya, lika-liku di sini. Saya tuh terus terang aja suruh bubar bagaimana saya nyewanya di sini, saya sewa pakai duit Pak, bukan duit dari apa-apa, dari usaha. Masa saya suruh bubar? Saya di sini kita garapan saya. Jadi ini tolong Pak Dedi sampein, selesaikan masalah ini. Orang Indramayu itu nggak nyari musuh, nyari persaudaraan. Siap, mudah-mudahan tersampaikan Pak ya. Kalau masalah air saya mah terus terang aja, walaupun air nggak ngalir sawah saya pasti bijaksana, mau masang satelit kayak mau masang pompa begitu Pak. Alhamdulillah sekarang udah begini, tapi saya jangan jadi permasalahan masyarakat orang sini. Siap. Saya bukan cari musuh, nyari Iya, Pak. persaudaraan saya dari Indramayu ke sini. Siap. Tolong sampaikan Oke Pak, sama Pak Dedi ya Pak. Ya, siap nanti. Bapak langsung ke Pak Dedi, bilangin Mas Tarono itu dari Indramayu jadi masalah gitu. Saya jangan sampai jadi masalah, nyari persaudaraan dari Indramayu ke sini. Siap. Oke Pak, makasih Pak ya. Saya izin dulu melintas. Saya tuh aduh sakit hati Pak, lagi kemarin sakit hati diserang masalahnya ini Mas Tarono, apa salahnya saya tuh? Saya di sini itu numpang usaha nyari hidup. Saya juga kalau orang kaya nggak bakalan nyewa di sini, di kantor juga banyak Pak. Siap. Oke Pak. Oke, itu mesinnya udah nyala Pak. Oke, makasih Pak ya atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, tolong.
sampaikan sama Pak Dedi. Siap. Mas Tarono kemarin ngobrol sama Pak Dedi, disangkanya saya tuh viral, tuh disangka saya yang laporan. Padahal Pak Lurah Jujun sendiri yang laporan. Siap. Oke Pak, makasih Pak ya. Seperti itu teman-teman. Apa namanya? Pak Suharyono ya. Jadi beliau ini merasa diintimidasi ya oleh warga sekitar sini yang bangunannya terkena normalisasi ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan beliau juga karena kan beliau hanya menyampaikan apa adanya bahwa sawahnya kekeringan ya, dan itu hal yang normal karena aliran sungainya di Kaliwadas ini menyempit karena banyak bangunan liar. Ya satu-satunya cara untuk melancarkan kembali alirannya ya membuka aliran Kaliwadas yang tertutupi oleh beton-beton dan melebarkan Kaliwadas yang menjadi menyempit karena bangunan liar yang ada di Kaliwadas. Normal sih, cuma ya nggak tahu dah. Nah kita coba ke hilir ya, alhamdulillah guys, airnya sudah banyak guys, mantap betul. Bapak Aing mantap. Wadidaw, sampai hilir guys, mantap ya. Coba. Alhamdulillah. Cuma ini nih harus dikasih yudits teman-teman. Ini jembatan Sidratul Muntaha nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Selamat. Widih, mantap guys. Kemarin ini kering ini. Kemarin kering, sekarang sudah berlimpah, mantap ya. Kita coba tanya-tanya lagi petani ini. Ini yang benar-benar on the spot teman-teman, tanpa rekayasa. Coba kita tanya. Assalamualaikum Pak. Punten mau nanya Pak. Pak, airnya sudah berlimpah atau biasa saja? Berlimpah bagaimana? Airnya lebih baik nggak setelah dinormalisasi oleh Pak Deddy Mulyadi? Iya, ya bulan ini belum stabil. Airnya belum stabil, tapi membaik airnya. Iya, baik. Airnya sudah banyak yang mengalir Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Pak, apa yang Bapak siapa namanya Pak? Maaf. Pak Aan. Pak Aan, apa yang Bapak mau sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi untuk persawahan di Karawang ini? Yang punya aja Pak, tuh yang punya tuh. Oh, di sana tah? Tuh, yang punya aja dah. Oh ya udah. Ya. Oke, makasih ya Pak ya. Ya. Siap Ya panen. nanya itunya yang punya aja dah. Oke. Saya yang beli. Oh, iya. Beli. Iya Pak, makasih. Punya aja dah. Oke Pak. Ya. Yang nyawa aja tuh. Lagi itu ngompat tuh. Iya Pak. Oke, siap. Makasih ya Pak. Ya. Tadi poinnya kita sudah dapat ya, bahwa bapaknya senang airnya sudah mulai membaik. Itu aja poinnya. Karena sekarang itu orang malas di wawancara teman-teman, karena banyak yang digoreng ke aneh-aneh. Dan hukum juga sekarang gak jelas. Orang berpendapat kadang di penjara, jadi gitulah. Oke guys, airnya sudah banyak ya, alhamdulillah sudah berlimpah. Coba kita ngecek di seberang ya, crossing ke sana.
Alhamdulillah airnya sudah banyak ya teman-teman, sudah mengalir. Sudah berlimpah ya. Air sudah datang, ntar Pak, saya ke sana Pak. Assalamualaikum. Nah, ini benar ketemu lagi. Gimana Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah ini berkat Gubernur DKM Bapak Aing, alhamdulillah bersama Lurah Wadas Haji Junaidi, berkat air ini pertanian ini sekarang lancar airnya, alhamdulillah Pak. Tuh mungkin yang lain-lain gitu ada ini lagi. Gimana? Nah, Bapak bagaimana pendapatnya? Bapak aja, pendapatnya aja nggak apa-apa. Ini kan hal positif Pak, bukan yang negatif. Pendapat Bapak sudah lihat videonya kemarin? Belum. Lihat di AFA Channel. Oh di AFA Channel. AFA Channel. Oke, Bapak. Namanya siapa Pak? Bapak Lili. Bapak Lili. Ya, ini Bapak Lili. Petani sini Pak ya? Iya, petani di sini mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi yang telah menginginkan air ke pertanian. Alhamdulillah lancar berkat Kang Deddy, Gubernur Bapak Aing, sekarang Bapak Kades, terima kasih banyak. Air sekarang udah lancar, pertanian udah subur airnya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Itu aja Nah, ya. kira-kira apa lagi yang mau ditambah nih Pak untuk mensukseskan kemajuan pertanian di Karawang nih kira-kira? Apa harga pupuk kah diturunkan lagi atau apa fasilitas pompa air atau apalah? Nah ini sekarang kan kita udah nggak pompa air lagi, berhubungan ini air udah lancar sekarang. Cuman tinu harga pupuk ini Pak nih, pertanian agak ngeluh tinu pupuk, masalah obat-obatan. Nah, terus pupuk ini kalau bisa mah diturunkan lah, tolong ke bagian Kementerian siapa tuh? Pertanian. Pertanian tuh, Menteri Pertanian, tolonglah usahakan nih petani ini ngeluhin masalah pupuk sama obat-obatan. Nah gitu Pak. Dan ini saya terima kasih ke Bapak Aing sama Lurah Haji Junaidi. Terima kasih, pertanian sekarang udah subur airnya nih, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak ya atas waktunya. Seperti itu teman-teman, pengakuan jujur dan ini benar-benar saya tidak ada rekayasa sama sekali dan pure saya on the spot menanyakan kondisi persawahan di Karawang dan alhamdulillah kalian bisa lihat sendiri ya. Nih, airnya tanpa dipompa dia mengalir dengan sendiri. Tuh, kalian bisa lihat ya. Dia mengalir dengan sendiri masuk ke persawahan. Mantap betul. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Mantap ya. Wadidaw. Dan ini kita bisa lihat di sini. Wow, ini guys, tanpa dipompa sama sekali, dia masuk lancar jaya. Mantap. Tuh. Mana ya? Kelihatan nggak tuh? Itu dia. Oke guys. Dia dengan sendiri masuk. Ada sampah nih. Pindahin dulu. Ada sampah nih. Makin mantap. Airnya sudah lancar guys, tidak terkendala sama sekali. Mantap. Dan pastinya air ini akan masuk terus ke sana dan ini sudah dipanen Pak ya? Nah, sekarang mulai traktor. Traktor ya, di gerkur gitu ya? Oke. Bajak. Di traktor ya, jadi dibajak sawah itu traktornya sebelah sana ya. Sudah. Itu ya sudah persiapan, alhamdulillah terlihat hasilnya, masya Allah ya. Jadi ini bukti nyata ke perpihakan pemerintah kepada masyarakatnya
untuk ketahanan pangan ya, karena saat ini pemerintah di bawah Pak Prabowo ya sedang ketahanan pangan, jadi betul-betul harus diperhatikan ini masalah irigasi, karena kalau irigasinya bermasalah maka semua bebek 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 kurang bahagia masa kecil. Tapi ini seru guys, beneran. Ini kalau lari-lari di sawah terus perang lumpur, cakep di sini nih. Seru ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Airnya sudah lancar guys, sudah berlimpah guys. Tuh lagi tuh masuk ya dengan sendirinya tuh. Mantap guys. Wadidaw, Masya Allah. Senggol dong. Pak Deddy Mulyadi nih karyanya nih guys, beserta Pak Lurah Junaidi ya. Alhamdulillah. Wah, lihat tuh bebeknya sudah bisa berenang juga guys. Mantap kan, aliran airnya sudah lancar jaya. Wadidaw, lancar guys. Tuh pantat bebek tuh. Sudah lancar guys, itu pantatnya tuh. Wih, bahagia banget ya bebek ya. Air sudah lancar. Wih, mantap mantap mantap. Oke guys, sampai di sini dulu jalan-jalan kita ya, melihat upaya Pemprov Jawa Barat di bawah arahan Pak Deddy Mulyadi dalam berusaha untuk ketahanan pangan ya. Salah satunya adalah melalui jalur irigasi di Karawang ini, di Kecamatan Teluk Jambe ya, Desa Wadas, untuk dikembalikan aliran airnya yang tersumbat karena banyaknya bangunan liar yang ada di bantaran kali Wadas ini. Dan lagi ya, tadi ada intimidasi dari beberapa warga yang tidak setuju rumahnya dibongkar. Kalau saya sih melihatnya teman-temannya, ini persawahan ini ataupun pertanian di sini adalah milik warga negara Indonesia yang notabene salah satu lumbung pangan nasional ada di Karawang. Jadi ketahanan pangan lah yang harus kita utamakan dibanding kepentingan pribadi kita teman-teman. Mudah-mudahan saja bisa mulai menerima ya keadaan yang ada saat ini, dan mulai menyadari bahwa sungai itu bukanlah tempat tinggal, tetapi digunakan untuk jalur irigasi ataupun jalur air agar bisa mengaliri persawahan ataupun sungai-sungai yang ada di sekitar kita teman-teman, agar menjadi manfaat sungainya, bukan menjadi musibah. Salah satunya adalah masalah banjir dan kekeringan. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk Pak Deddy Mulyadi, terima kasih untuk Pak Junaidi selaku Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Desa ya, Pak Junaidi atau Pak Jujun ya, lurahnya, Lurah Aing, Lurah Wadas ya, yang sudah mengabdi ke rakyatnya, salah satunya di pertanian di Desa Wadas ini. Alhamdulillah. Dan itu aja yang saya bisa berikan. Habis video ini saya akan menerbangkan full drone teman-teman, jadi kalian bisa melihat ya, alirannya sudah lancar, tidak ada kendala sama sekali, dan bisa mengaliri kembali sawahan yang tadinya kering saat itu dan saat ini sudah dialiri oleh air kembali. Oke, itu aja yang saya bisa berikan. Kurang lebih saya minta maaf. Kalam saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.
tangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah.
Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati.
tiada henti berapi. Di dalam jiwaku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan.